Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indi Ismayati, pemateri pertama akan menyampaikan materi tentang struktur finansial dan krisis finansial. Struktur finansial atau struktur keuangan ini tercermin pada keseluruhan pasifa dalam neraca. Struktur keuangan mencerminkan perimbangan antara keseluruhan modal asing, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan jumlah modal sendiri. Menurut Rianto, struktur modal adalah pembelanjaan permanen di mana mencerminkan perimbangan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Apabila struktur keuangan tercermin pada keseluruhan pasifa dan dalam neraca, maka struktur modal hanya tercermin pada utang jangka panjang dan unsur-unsur dana jangka panjang. Dengan demikian, maka struktur modal hanya merupakan sebagian saja dari struktur keuangan. Jadi, struktur keuangan dari setiap perusahaan dapat dibedakan menjadi yang pertama, modal dari pemilik yang disebut modal sendiri. Adapun karakteristiknya, yang pertama, tidak ada jaminan atau keharusan membayar kembali pada setiap saat. Kedua, ditinjau dari sudut likuiditas, merupakan dana jangka panjang yang tidak tertentu waktunya. Yang kedua, modal dari kreditur yang disebut dengan hutang atau modal asing, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Karakteristiknya antara lain, yang pertama, merupakan sumber dana yang harus dibayar kembali tepat pada waktunya. Yang kedua, pembayaran disertai dengan bunga. Materi selanjutnya yaitu berkaitan dengan krisis finansial. Menurut para ahli ekonomi, pengertian krisis ekonomi secara sederhana adalah suatu keadaan di mana sebuah negara yang pemerintahnya tidak dipercaya oleh rakyatnya, khususnya terhadap masalah finansial atau keuangan. Menurut Miskin, ada 6 faktor yang memainkan peranan penting sebagai penyebab krisis keuangan. Yang pertama, ketidakseimbangan pasar keuangan yang diantisipasi. Yang kedua, penurunan nilai tukar di pasar modal. Yang kedua, penurunan permintaan di pasar modal, penurunan tingkat harga yang tidak diantisipasi, kemudian penurunan nilai tukar domestik yang tidak diantisipasi, dan penurunan harga aset, kemudian kemerosotan dalam neraca, keseimbangan lembaga-lembaga keuangan, krisis perbankan, dan peningkatan dalam ketidakpastian, peningkatan tingkat suku bunga, dan juga ketidakseimbangan fiskal pemerintah. Adanya krisis keuangan tersebut membuat banyak sekali perusahaan yang terpaksa menghentikan karyawannya dengan alasan lantaran tak dapat membayar upah. Selain itu, pemerintah juga akan kesulitan dalam menutup APBN. Harga barang akan naik cukup tinggi sehingga masyarakat sangat sulit mendapatkan kebutuhan pokok. Dan utang luar negeri melonjak dengan harga bahan bakar minyak yang terus naik. Kemudian ketika krisis, banyak juga perusahaan yang meminjam uang pada perusahaan negara asing dengan bunga yang cukup tinggi pula. Beberapa negara yang mengalami krisis moneter atau krisis keuangan biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, terjadinya kesenjangan produktivitas lantaran melemahnya alokasi aset atau faktor produksi, struktur dalam sektor produksi yang tidak seimbang, kemudian stok utang luar negeri swasta yang besar serta berjangka pendek, yang pada nantinya kondisi akan tidak akan stabil. Hal tersebut bisa terjadi karena para menteri di bidang ekonomi maupun perbankan memiliki rasa terlalu percaya diri dengan syarat utang swasta. Kemudian melemahnya sistem perbankan di suatu negara sehingga membuat masalah utang swasta eksternal dapat beralih menjadi masalah perbankan dalam negeri.
Ketergantungan pada utang luar negeri yang berkaitan dengan perilaku-perilaku bisnis cenderung memobilisasi dana dalam bentuk mata uang asing. Perubahan politik yang tidak jelas maka akan menjadi persoalan dalam segi ekonomi. Kemudian yang terakhir, berkembangnya situasi politik yang menghangat sehingga berakibat dan berdampak besar pada perekonomian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Navalia Yuning Tias, NPM 1951020391. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan mengenai industri perbankan. Menurut Schneider 1993, industri merupakan jaringan yang lainnya menjangkau hampir setiap aspek masyarakat, kebudayaan, dan kepribadian. Industri juga merupakan sebuah faktor penting dalam membentuk masalah-masalah sosial yang kompleks. Kutuardi dalam Setiawati 2002 mendefinisikan industri sebagai kegiatan untuk menghasilkan barang-barang secara massal dengan mutu yang bagus untuk kemudian dijual dan diperdagangkan. Guna menjaga kemasalannya digunakan sejumlah tenaga kerja dengan peralatan, teknik, dan cara seperti pola kerja tertentu. Jadi perkembangan industrialisasi dalam bidang ekonomi seringkali tidak diimbangi dengan perkembangan produksi pangan negara, sehingga hasil keuntungan dari kegiatan industri seringkali digunakan untuk membiayai impor bahan pangan negara, karena hasil pertanian pangan menjadi rendah. Kemudian ada definisi bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bank yaitu badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Adapun aspek fungsinya, dari segi aspek fungsi ada bank sentral, bank umum, bank pembangunan, bank desa, dan BPR. Dari segi status kepemilikan ada bank milik negara, bank milik swasta nasional, bank swasta asing, bank pembangunan daerah, dan bank campuran. Kemudian dari segi kegiatan operasionalnya ada bank devisa dan bank non-devisa. Kemudian penciptaan uang giral, ada bank primer, bank sekunder, dan sistem organisasi. Yang pertama, unit bank sistem, yaitu adalah bank yang kegiatan operasionalnya hanya mempunyai satu kantor saja dan melayani masyarakat di sekitar wilayah itu. Contohnya BPR, baik konvensional maupun syariah. Yang kedua yaitu branch banking system, adalah bank yang kegiatan operasionalnya di beberapa wilayah dan memiliki beberapa kantor cabang, di mana sistem organisasi keuangan dan sumber daya manusia terkait dengan kantor pusat. Contohnya Bank Danamon, dan Bank Mega, dan Bank BCA. Baik, saya akan melanjutkan membacakan materi tentang D. Analisis ekonomi regulasi finansial. Ekonomi keuangan atau finansial ekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang dicirikan dengan fokus terhadap aktivitas moneter, yaitu aktivitas yang melibatkan adanya uang dalam dua sisi perdagangan. Rintisan penerapan ekonomi syariah tingkat nasional diawali dengan berdirinya Bank Muamalah Indonesia yang secara tegas memberikan pelayanan operasional perbankan dengan sistem bagi hasil atau mudharabah. Beroperasinya sistem perbankan syariah memperoleh landasan hukum pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Kemudian diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang memungkinkan penerapan kebijakan moneter berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Kedua undang-undang tersebut menjadi landasan hukum bagi perbankan nasional untuk menerapkan sistem perbankan ganda atau dual banking system, yaitu penggunaan perbankan konvensional dan syariah yang berjalan secara paralel. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.